Firman Tuhan pada ibadat ini diambil dalam kitab Mazmur 107 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Demikianlah firman Tuhan. Baik, Bapak Mama, anak-anak yang terkasih, Shalom. Firman Tuhan ini berbicara bagi kita semua tentang bagaimana bangsa Israel ataupun juga Mazmur menyurahkan tentang kehidupan bangsa Israel yang berseru kepada Tuhan pada masa mereka kesesatan, ataupun juga pada masa-masa mereka di dalam memohon kehendak Tuhan untuk selalu menyelamatkan mereka. Di tahun 2020 ini belum lama berjalan, namun di dunia ini dikejutkan dengan kemunculan virus yang mematikan, virus corona. Pertama kali merebak di kota Wuhan, yang itu menyebar secara luas, yang dimana memakan banyak korban. Bagaimana kehidupan iman kita pada saat ini, di masa minggu sengsara yang kelima ini? Kita diperhadapkan dengan sebuah virus yang membuat kita semua tunduk dan menyerahkan diri pada Tuhan, dan juga merefleksikan diri kita. Di bagian di dalam kitab Mazmur ini, yaitu sebuah nyanyian syukur pada Tuhan, yang dimana pemazmur mensuarakan bagi orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Dan bagi orang yang dimanapun juga membawa diri pada Tuhan, maka ia akan dilindungi. Bapak, Mama, anak-anak yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan menegaskan bagi kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa dapat membacanya dalam Ibrani 15 ayat 15. Ia mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah. Segala yang terjadi semua ada dalam kedaulatannya, atau karena ia mengizinkan hal tersebut. Namun, mengizinkan sesuatu terjadi dan menyebabkan sesuatu terjadi adalah dua hal yang berbeda. Kendati virus corona berskala global, namun ini tidak berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bukan ilmuwan yang mampu mengembangkan vaksin atau antivirus. Kita tidak punya cukup sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak secara langsung. Tapi kita memiliki akses untuk datang pada Allah dan mengirimkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Firman-Nya mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doakanlah agar para korban yang berdampak secara langsung memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan. Mereka yang dikarantina dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan. Para medis dapat mengobati korban dengan efektif, dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Para peneliti agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa depan. Para pemangku kebijakan agar mereka segera membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus. Bapak, Mama, anak-anak yang terkasih, marilah kita sama-sama naikkan doa kita pada Tuhan, supaya Tuhan selalu mendengar doa kita.
Tuhan selalu melindungi kita dengan kuasa-Nya. Dan Tuhan juga menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kita terbebas dari segala macam godaan, cobaan, rintangan, apapun itu. Itu pun juga pada virus corona. Kita jangan takut. Kita harus yakin dan kuat bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan. Tuhanlah yang melindungi kita, dan Tuhanlah yang mempunyai suatu kuasa. Kita juga jangan lupa selalu dan senantiasa berbenah diri, refleksi diri dalam kehidupan kita. Kita harus proses pada diri kita seperti bangsa Israel yang Pemazmur mengatakan bahwa mereka berubah dan mereka bertobat dan mereka merefleksikan diri dan minta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan mendengar doa-doa mereka dan menyembuhkan mereka dari segala penyakit, dan mereka pun juga memperoleh kehidupan di dunia dengan penuh damai dan sejahtera. Kita juga diajak bersama, kita adalah saksi-saksi Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 6. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Bapak, mama, anak-anak yang terkasih, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah tabib yang ajaib. Yesus adalah dipenuhi dengan kuasa yang mampu menyembuhkan bagi orang-orang, yang mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi semua umat manusia. Karena itu, kita sebagai saksi Yesus, marilah kita beritakan bagi seluruh dunia. Kita beritakan bagi istri dan anak-anak, atau suami dan anak-anak kita. Penolong hidup adalah Yesus. Penyelamat hidup adalah Yesus. Karena itu bersandarlah kepada Yesus. Dan juga jadilah saksi Yesus dan beritakan bagi semua orang, sehingga semua orang pun menjadi saksi dan selalu percaya kepada Yesus, sehingga Yesus selalu melindungi kita dari segala macam godaan cobaan. Dan Yesus sayang bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa bersama di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.